Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing motivasi agar berhasil hidup hemat. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, binder untuk budgeting, atau produk murah lainnya untuk kebutuhan atau untuk dijual lagi. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, motivasi agar berhasil hidup hemat yaitu mencintai diri bukan memanjakan diri. Nah, kalau kita pengen berhasil ya hidup hemat, hidup sederhana, agar keuangan kita stabil, hidup kita aman, tentram, damai, kita harus mencintai diri, bukan memanjakan diri. Kalau selama ini kita punya keinginan selalu dituruti, keinginan ini, keinginan itu dituruti, pokoknya dimaksain banget, harus terpenuhi. Nah, itu bukan bentuk kita mencintai diri, tapi memanjakan diri. Ya, padahal yang seharusnya kita lakukan mencintai diri kita sendiri. Dengan cara kita tahu batasan, kita tahu porsinya. Oh, kalau misalkan aku punya keinginan tapi nggak mampu nih memenuhi, jangan dipaksakan ya. Atau mungkin nih aku memenuhi keinginan tapi ngebuat aku nggak bisa nabung, nggak punya tabungan, jangan dipaksakan. Karena apa? Kalau kita sampai nggak bisa nabung, uang kita selalu habis, gajian berapapun habis, kita nggak punya pegangan uang sama sekali, kita sendiri yang nantinya kerepotan. Makanya silahkan tanamkan di pikiran, aku harus mencintai diri, bukan memanjakan diri. Jadi kalau misalkan selama ini teman-teman hidup hemat, hidup sederhana, keinginan enggak selalu dipenuhi, itu bukan teman-teman enggak sayang, bukan teman-teman enggak cinta. Justru karena teman-teman cinta ya, tahu batasan, keuangan itu gak akan selalu stabil, dan kita harus bisa mengatur keuangan agar punya tabungan. Untuk apa? Untuk bekal kita juga nantinya di masa yang akan datang, di situasi yang mendesak juga, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, motivasi agar berhasil hidup hemat yaitu menciptakan ketenangan bukan sekedar kesenangan. Nah, jadi kita jangan terlena dengan kesenangan, terutama kesenangan sesaat. Percuma ya kalau kita senang tapi kita nggak tenang. Misalkan teman-teman itu pengen barang A ya, pokoknya pengen banget, dan itu merupakan keinginan bukan kebutuhan ya, jadi nggak beli pun nggak jadi masalah, tapi pengen aja gitu, pengen beli, pengen ikut-ikutan orang, pokoknya harus miliki barang tersebut. Nah, nggak mampu tapi maksain, ngambil cicilan sampai ibaratnya cicilannya melebihi batas kemampuan. Teman-teman mungkin ngerasa senang ya, senang, happy gitu kan, bisa memiliki yang ingin dimiliki, tapi teman-teman nggak akan tenang. Karena apa? Ya kata aku tadi, maksain sampai punya cicilan melebihi batas kemampuan. Tiap hari atau mungkin tiap bulan terus ditekan ya, harus bayar cicilan, harus bayar setoran, dikejar-kejar utang. Nah, itu ngebuat teman-teman nggak tenang. Jadi fokusnya bukan cuma kesenangan, tapi ketenangan. Yang lebih kita butuhkan itu sebenarnya ketenangan. Makanya waktu itu aku pernah baca buku ya, aku lupa lagi bukunya apa, pokoknya inti dari kutipannya, atur uang kamu dengan cara yang bisa ngebuat kamu tenang. Jadi kalau misalkan kita ngatur uang tapi kita tidak mendapatkan ketenangan di setiap hari kita, berarti ada kesalahan dalam kita mengatur uang ya. Tapi kalau misalkan kita ngatur uang, tiap hari kita ngerasa tenang, ngerasa nggak ada beban pikiran, nggak ngerasa tertekan, berarti kita udah benar dalam mengatur uang. Makanya silakan nih teman-teman pikirkan, selama ini teman-teman misalkan happy, semua keinginan terpenuhi, tapi apakah teman-teman merasakan ketenangan? Kalau tidak, berarti itu cuma kesenangan aja dan harus ada yang diperbaiki. Apakah selama ini terlalu memaksakan harus mengikuti keinginan, ataukah selama ini dibutakan dengan kesenangan sesaat? Nah, kayak gitu ya. Jadi silakan aturlah uangmu dengan cara yang bisa membuat kamu tenang dan tidur nyaman ya. Kemudian yang ketiga, motivasi agar berhasil hidup hemat yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Coba teman-teman harus punya cita-cita pengen menjadi orang yang bermanfaat ya, bukan cuma jadi beban. Kalau sekarang misalkan teman-teman boros, kekurangan uang terus, ngandelin teman, pinjam ke saudara, pinjam ke orang tua. Nah, sekarang coba dirubah
ya. Teman-teman harus punya tujuan, harus punya cita-cita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Jangan nyusahin mulu. Sesekali kita bantuin orang, ya. Kalau kita hidup sederhana, kita hidup apa adanya, kita hidup sesuai dengan kemampuan, kita nggak boros, nggak banyak pengeluaran, bisa nabung, kita tidak akan cuma bebas secara finansial, tapi kita juga bisa ngebantuin orang lain, ya. Bisa jadi manusia yang bermanfaat. Buat sedekah uangnya ada, buat zakat uangnya ada, buat ngebantuin orang tua ada. Kan enak ya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, makanya kalau teman-teman pengen berhasil hidup hemat, teman-teman harus punya tujuan ingin menjadi orang yang bermanfaat, ya. Jangan cuma jadi beban. Kalau kita punya niat baik, kita mau berusaha, insya Allah akan ada jalannya, akan dimudahkan, ya. Baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai motivasi agar berhasil hidup hemat. Yang pertama, mencintai diri, bukan memanjakan diri. Yang kedua, menciptakan ketenangan, bukan sekedar kesenangan. Yang ketiga, menjadi orang yang bermanfaat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku gak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.